Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 Wawasan Nusantara akan membahas mengenai kerangka dari Google Formulir sebagai bahan kuesioner kami, lalu ada perumusan makalah dan PowerPoint-nya. Mungkin bisa dimulai. Aku share screen yang Google Form dulu apa makalah? Form dulu aja mungkin. Oke, bentar. Mungkin bisa dijelasin untuk Google Form-nya dari Alvin atau dari Nova atau dari teman yang lain. Ya Bang, apa? Untuk Google Form-nya, pertama kita tuh ngambil sampelnya pengetahuan wawasan Nusantara di kalangan mahasiswa. Lanjut bisa di-scroll ke bawah. Terus di sini ada data diri dari mahasiswa tersebut, seperti namanya, asal instansinya, terus fakultasnya, juga program studinya. Lalu lanjutnya di bagian ini ada pertanyaan-pertanyaannya, seperti yang pertama tuh ada pertanyaan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan responden tentang wawasan Nusantara di kalangan mahasiswa. Jadi ditanya dulu pertama, apakah responden mengetahui mengenai wawasan Nusantara? Lalu yang kedua tuh ada pertanyaan untuk mengetahui apakah wawasan Nusantara itu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut, di scroll ke bawah. Lalu di sini juga kami ingin mengetahui sejauh mana pemahaman responden mengenai wawasan Nusantara, dan juga definisi wawasan Nusantara menurut mereka. Tujuan dan fungsi wawasan Nusantara menurut mereka juga. Lalu yang terakhir, kami juga ingin mengetahui bagaimana cara responden untuk meningkatkan pengetahuan wawasan Nusantara di kalangan masyarakat. Baik, itu saja dari saya. Bisa dilanjut, Damar. Baik, mungkin untuk respon yang kami dapati dari kuesioner Google Form ini mengenai pengetahuan wawasan Nusantara di kalangan mahasiswa, itu kami mendapat 52 responden dengan beberapa variasi dari responnya masing-masing. Mungkin akan dilanjutkan oleh Roshan mungkin mengenai garis besar dari respon-respon teman-teman mahasiswa kita. Bentar ya, mau buka dulu filenya. Oke, boleh. Atau enggak boleh Alvin atau tadi teh mau Rosan atau Alvin? Yang form atau yang makalah? Untuk yang form mungkin Alvin deh. Rosan nanti yang makalah. Oke, siap. Bisa ke atas dulu. Jadi string yang bakal kita print itu yang hanya kita buat. Jadi string yang lebih dari Maaf, bocor itunya.
Jadi di form PKN mengenai pengetahuan wawasan Nusantara di kalangan mahasiswa dan sivitas UI, sebenarnya Sorry, Matang. Lupa itu belum diganti. Jadi nggak sivitas UPI. Jadi pengetahuan wawasan Nusantara di kalangan mahasiswa aja. siap. Jadi pengetahuan wawasan Nusantara di kalangan mahasiswa, saya bikin form yang merespon sebanyak 52 orang ke bawah. Punten. Jadi formnya itu dibagikan kepada para mahasiswa yang ingin atau bisa membantu untuk mengisi responden mengenai pengetahuan wawasan Nusantara gitu. Jadi dia broadcast sama saya dan Nova ke mahasiswa-mahasiswa gitu. Ke bawah. Dilihat dari diagram lingkaran, sebanyak 90,4% mahasiswa sudah cukup memahami mengenai wawasan Nusantara dan sisanya yaitu 9,6% belum cukup memahami mengenai pengetahuan wawasan Nusantara. Dan sebanyak 98,1% mahasiswa menganggap wawasan Nusantara itu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sisanya dikit banget itu 2,1-an gitu. 1,1 mungkin satu orang yang belum bisa menjawab wawasan Nusantara itu penting. Dilihat dari diagram batang tersebut, seberapa jauh mahasiswa memahami mengenai wawasan Nusantara bisa dilihat di kolom keempat. Banyak yang mengisi cukup memahami gitu, nggak terlalu memahami. Dan ini responden-responden dari berbagai mahasiswa. Lalu responden mengenai tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Dan sebanyak 59,6% mahasiswa menganggap tujuan dari wawasan Nusantara tersebut sudah tercapai dan sisanya 40,4% belum bisa menjawab tujuan dari wawasan Nusantara tersebut tercapai. Dan berikut merupakan respon dari berbagai mahasiswa bagaimana caranya meningkatkan pengetahuan wawasan Nusantara di masyarakat. Cukup responsif ya dari kelihatannya gitu. Dan juga terlihat sudah cukup paham mengenai wawasan Nusantara dan cara meningkatkan pengetahuannya. Mungkin segitu, Mar, bisa dilanjut. Baik, terima kasih Alven atas pemaparan dari angka formulir kelompok kami untuk kita. Selanjutnya mungkin akan bagian makalah mungkin bisa di share screen, Min. Minta tolong. Bentar, boleh ini nggak?
kan tadi ada yang ini nih, yang Oh iya. bilang kalau wawasan Nusantara itu belum penting, mau dicari dulu nggak siapa orangnya. Maksudnya kayak di bawahnya kan ada kayak pertanyaan-pertanyaan lain tuh, kayak ada yang ini tuh masih dia milih opsi 1 gitu, kayak kenapa gitu. Mau coba dilihat nggak? Kira-kira apa alasannya mungkin ya? Tapi kayaknya aku mikir yang ngisi ini tuh, yang ngisi kayak nggak penting, terus ngisi di 1 tuh yang respondennya tuh kayak nih, ini kan namanya cuma ada titik, terus kayak yang nggak jelas gitu loh. Kayak di sininya tuh dia sampai bilang apa ya? Kamu nanya, terus di situnya kayak ada yang kamu bertanya-tanya. Kayaknya sih yang itu sih, tapi nggak tahu. Oh, mungkin iya kayaknya. Tapi untuk mengefektifkan waktu mungkin bisa dilanjut aja kali ya ke makalah karena keterbatasan online. Udah muncul belum? Ya, Amin. Mau siapa yang jelasin ini dari Jasmine atau Rosan atau siapa? Boleh deh. Jadi jadi di sini kita buat makalah dengan judulnya itu pengetahuan mengenai wawasan Nusantara di kalangan mahasiswa. Nah, sebelumnya itu kita buat judulnya itu pengetahuan wawasan Nusantaranya itu di kalangan mahasiswa UPI, tapi karena respondennya yang masih belum cukup memenuhi, jadi kita ganti di kalangan mahasiswa aja. Jadi kita nyebarinnya itu ke teman-teman mahasiswa di universitas lain juga. Ini covernya. Lalu di sini ada kata pengantarnya yang sudah kami buat. Lalu ada daftar isinya. Namun daftar isinya belum diisi buat halaman-halamannya karena masih ada beberapa revisi. Lalu di sini ada abstrak. Dengan kata kuncinya itu globalisasi, implementasi, wawasan Nusantara, dan mahasiswa. Kemudian di bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakangnya, seperti ini. Yang kedua ada rumusan masalah. Kami mengambil 5 pertanyaan dari rumusan masalahnya. Kemudian ada tujuan penelitian, ada 4 tujuan yang kami rumuskan dari rumusan masalah. Pembahasannya mau dilanjut sama aku atau mau sama yang lain? Boleh aku nih. Jadi selanjutnya kan sini bab 2 masuk ke bab 2 bagian pembahasan. Pertama-tama kita membahas mengenai definisi dari wawasan Nusantara itu sendiri. Nah, dapat dilihat seperti definisinya. Mungkin bisa dilanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kondisi pengetahuan wawasan Nusantara terhadap mahasiswa. Nah, itu difokuskan kepada lingkungan mahasiswa di universitas. Terus selanjutnya pembahasan mengenai faktor lunturnya pengetahuan wawasan Nusantara itu apa saja gitu. Selanjutnya ada juga upaya dan keinginan dalam mempertahankan pengetahuan wawasan Nusantara khususnya di
lingkungan mahasiswa. Dan yang mungkin itu saja untuk bab 2-nya mengenai pembahasan. Mungkin bisa dilanjut ke bab 3 metodologi penelitian oleh Rosa. Oke, siap. Jadi di bab 3 ini kita ada metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini kita ngejelasin tentang gimana kelompok kami itu mendapatkan data yang akan diolah oleh kami nanti untuk menemukan jawaban-jawaban dari rumusan masalah di atas. Metodologi penelitiannya kita menggunakan metode kualitatif karena dengan alasan kualitatif itu lebih apa ya, bergantung banget sama subjeknya gitu. Menurut pendapat kita benar-benar mengulik pendapat dari responden kita. Kita juga dalam metode kualitatifnya itu menggunakan Google Form yang tadi udah dijelasin. Google Form-nya kita share ke beberapa mahasiswa yang awalnya kita mau di UPI aja tapi jadi ke seluruh mahasiswa. Dan dari Google Form itu datanya udah kita dapetin tadi dan kita olah-olah, dibaca, dan kita buat laporan ini. Selanjutnya di bab 4 itu ada hasil penelitian. Cuman hasil penelitian ini masih dalam proses pengerjaan untuk sekarang, jadi kita belum cantumin dulu di video kali ini. Sudah itu ada bab 5. Bab 5 itu ada penutup. Di dalam penutup ini kita ada bagian kesimpulan tentang penelitian kami, tentang bagaimana jawaban dari rumusan masalah dan apakah tujuan penelitian kami tercapai atau tidak. Lalu di sini juga ada saran mengenai wawasan Nusantara. Selanjutnya setelah saran kita masuk ke daftar pusaka. Di daftar pusaka ini kita menyantumkan referensi-referensi yang kita gunakan untuk penelitian kali ini. Ada beberapa yang kita masukin ke sini, cuman ada beberapa juga yang belum masukin untuk hasil penelitian nanti. Udah segitu aja mungkin. Saya serahin lagi ke Damar. Mungkin untuk dan lupa ada lampiran juga berupa dokumentasi. Kami merumuskan dari makalah dan bagian formulir maupun dari PowerPoint-nya. Selanjutnya untuk bagian PowerPoint mungkin bisa dibantu oleh Alven dan Nova. Boleh Alpen share screen? Bagian PPT-nya belum, Mar. Nggak apa-apa, ditampilkan aja untuk progres. Pak, mana muka laptop tuh? Di HP ini Zoom-nya juga. Aku yang buka aja. Ya orang di HP. Masih blank putih nggak? Oh, udah. Dan nih, sudah terlihat. Ya, untuk PPT sendiri masih dalam proses pengerjaan. Judulnya juga belum kita ganti, nanti kita ganti lagi jadi pemahaman mengenai wawasan Nusantara di kalangan mahasiswa. Ini untuk bagian-bagian anggota kelompoknya. Ada Alpen, Damar, Noval, Rosan. Jasmine belum dimasukin, men. Sini bagian pendahuluan.
Ya mungkin baru segitu saja. Baik, mungkin Baru pendahuluan. untuk progres PowerPoint akan dilanjutkan nanti untuk finalisasinya. Selanjutnya juga untuk bagian makalah. Tetapi untuk formulir kuesioner sudah kami tutup karena data yang diperlukan sudah mencukupi. Mungkin itu saja dari kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Persilakan. Udah sih, Mar. Ya, udah cukup. Oh, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.